Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insanu ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak dosen Ulumul Quran, Bapak Alif Nurul Mubarak, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi PAI B semester 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa diberi limpahan-limpahan nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan juga ihsan, serta banyak nikmat lainnya. Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita semua, Baginda Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat-sholawat yang kita baca, kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi kultum tugas dari Bapak dosen, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah amalan yang paling utama daripada amalan-amalan yang lainnya. Mengapa? Karena itu adalah ungkapan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis riwayat dari Al-Baihaqi yang berbunyi qala Rasulullah SAW, afdalu ibadatul ummati qiraatul Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an yang cukup familiar, ya, yaitu hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf adalah 10 kebaikan. Hadis tersebut berbunyi an Abdullah ibnu Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfun min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf dikali dengan 10 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tak hanya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an juga akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi para pemiliknya, yaitu pembaca dan pengamalnya. Sebagaimana hadis dari Umamah Al-Bahlil an Abi Umamah Al-Bahali qol
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aqra'al Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, yaitu pembaca dan pengamal Al-Qur'an. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara keutamaan Al-Qur'an, tentunya sangat banyak amalan atau keutamaan fadilah yang didapatkan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, kami ringkas saja, itulah pemaparan-pemaparan keutamaan fadilah Al-Qur'an. Dan yang terakhir, selain keutamaan di atas, kemudian di antaranya itu dapat melembutkan hati, menerangi hati, memfasihkan lisan, memudahkan urusan dan terkabulnya berbagai permintaan. Tak hanya itu, bila dihadiahkan kepada orang yang meninggal, baca Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan tersendiri untuknya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafi'i. Sebab dalam pandangan mereka ini, kebaikan membaca Al-Quran yang dihadapkan kepada ahli kubur akan sampai. Demikianlah pemaparan keutamaan atau fadilah Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.